Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revi Fajriansa dengan NIM 922024001 dari kelas 2T1 jurusan Teknik Sipil Prodi D3 Teknik Sipil Politeknik Negeri Balikpapan. Di sini saya akan menjelaskan, saya akan mengerjakan ulangan tengah semester komputer aplikasi SAP 2000. Di sini saya akan mengerjakan tugas soal kedua, yaitu adalah kuda-kuda. Bisa lihat di sini. Saya akan mencari reaksi pertakannya, reaksi axial force-nya, cek desain strukturnya, dan tentukan frame yang sesuai. Dengan beban mati yang harusnya yang dihitung dengan profil baja siku-siku 60x60x5 dan juga profil baja siku-siku 75x75x9. Dengan beban hidup ditambah Z dengan Z NIM akhir. Contohnya misalnya kalau 7, maka NIM saya beban yang di sini adalah 50 ditambah 7. Karena NIM saya adalah 1, berarti semua beban hidup saya akan ditambahkan 1. Langsung saja, mungkin kita akan sebelum kita membuat ke SAP, kita harus membuat desainnya dulu dari AutoCAD. Nah, untuk yang desain kita pakai adalah desain seperti ini. Kuda-kuda dengan panjang ini ke sini adalah 3 meter, panjang ini ke sini adalah 1 meter, ini ke sini adalah 1,5, 1,5, 1,6, 1,6, 1,6 hingga seterusnya. Dan saya tidak lupa juga untuk menambahkan dimensi dengan batang yang belum ada dimensinya, seperti batang yang tegak lurus atau batang yang dia ada untuk atap dan juga plafon. Setelah saya tidak lupa juga untuk menambahkan ukuran elevasi setiap titik. Nah, itu akan berguna untuk pas saat kita memasukkannya di SAP. Setelah kita membuat desainnya di AutoCAD, di sini saya tidak lupa juga menamai setiap nama batangnya. Dan setiap bagiannya ada sebagian A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, dan juga nama batangnya. Jadi saya menamai batangnya hanya dari sini sampai sini karena di asumsi saya bagian batang kiri dan bagian batang kanan itu sama, ukurannya sama, otomatis berat dan data lainnya pasti sama. Karena sudah kita masukkan dimensi, mencari dimensinya dan juga menamai batangnya, langsung saja kita buat desainnya di SAP. Pertama, di SAP kita langsung aja masukkan ke new model. Di sini kita akan memilih satuannya adalah kilometer dulu. Kita pilih metode grid only. Di grid only ada 3 data, yaitu adalah number of grid line, grid spacing, first grid line location. Masing-masing datanya apa? Untuk data pertama adalah number of grid line, atau enggak banyak titik di sumbu X, Y, atau Z. Di data kedua adalah grid spacing, adalah jarak dari setiap titik-titik. Di ketiga adalah data first grid line location, atau lokasi pertama titik yang kita akan tunggu. Misalnya kenapa kita kasih 0 di sini? Karena kalau misalnya kita kasih 45, maka titik yang kita akan buat akan pindah ke jarak 4 meter ke kiri atau ke kanan sesuai apa yang kita masukkan. Di sini cara mengisinya adalah dengan desain kita seperti ini. Pertama kita buka dulu. Nah, di sini lampu elevasinya. Kita lihat titik yang bekerja pada X apa aja yang harus kita gunakan. Pertama di sini kita ada itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Maka pada X ada 11 titik. Bagaimana dengan titik Z? Jika kita lihat di sini, kita pakai command XL dan juga H. Nah, di sini ada 1 titik, ada 2 titik, ada 3 titik, ada 4 titik, ada 5 titik, 6 titik, 7 titik, 8 titik, dan juga 9 titik. Dengan ukurannya sekian sudah saya masukkan. Jadi di sini kita di SAP-nya akan mengisi X-nya adalah 11, Y-nya adalah 1, dan Z-nya adalah 9. Dengan X jaraknya kalian isi sembarang aja dulu karena kita akan mengubahnya lagi pada edit data. Di sini datanya sekian ya udah cukup. Jadi kita langsung oke saja. Maka tampilannya
belum terlihat. Nah, di sini karena kita memakai X dan Z, maka kita akan mengubah view-nya adalah X dan Z. X dan Z view, maka kan seperti ini. Setelah itu kita klik kanan untuk mengubah menu edit grid data. Kita akan mengedit datanya tinggi maupun bentang. Di sini kita pilih edit grid data, kita pilih ke modify, kita pilih ke spacing. Setelah itu kita lihat, karena di sini jaraknya 1,5 di bagian dua sisi sini dan sisanya adalah 1,6, maka kita di sini isi adalah 1,5 meter dan 1,6. Kita langsung aja Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, dan di sini kita Ctrl C dan juga sini Ctrl V, maka akan segini. Nah, sekarang kita akan menentukan elevasi dari tingginya. Di sini kita buka lagi datanya. Nah, karena di sini kita tidak bisa menentukan ini jarak sekian atau yang kita akan gambar, maka peran dari dimensi ini yang saya bikin tadi bisa membantu pembikinan. Karena di sini kita bisa masukkan datanya saja ke grid spacing. Yang pertama adalah 0,77. Di sini adalah 0,77. Ada 0,23. dan 46. Di sini juga ada 0,36 dan juga 0,64. Di sini juga ada 0,18 dan juga 0,82. Maka akan seperti ini datanya. Jadi kita langsung klikkan saja, maka akan berubah. Nah, di sini adalah kotak-kotak yang kita akan desain kuda-kuda. Langsung aja kita milih ke menu kiri, itu bagian draw frame cable untuk menggambar batangnya. Pertama di sini kita akan gambar seperti ini tumpuannya. Kita akan di poin sini. Dan di poin sini. Di poin sini juga. Dan terakhir di poin sini. Sini juga kita samakan. Salah. Nah, di sini kita bikin saya sejauh 1 meter. Akan seperti ini. Jadi akan melalui titik sini dan juga titik sini. Dia akan seperti ini.
Seperti ini. Nah, kita sambung lagi titiknya. Kita sambung titiknya seperti ini, terus seperti ini. Ini seperti ini. Nah, maka akan seperti ini. Kita langsung aja lanjut ke sini dan juga begini. Nah, untuk desain kita sudah selesai membikinnya. Setelah itu kita langsung saja bikin ke tumpuan kiri dan tumpuan kanan. Tumpuan yang kita pakai adalah tumpuan sendi di kiri dan juga tumpuan roll di kanan. Kita langsung saja pilih titik yang kita akan kasih tumpuan, kita pilih ke assign, kita pilih ke join, kita pilih ke restrain. Nah, untuk di kiri kita kasih tumpuan sendi, dan untuk di kanan kita akan pilih tumpuan roll dengan tadi juga sama assign, restrain, dan juga tumpuan roll. Maka sekarang akan seperti ini. Nah, setelah kita masukkan tumpuan, sekarang kita akan membuat mutu baja, profil baja, dan rumus dari pembebanan. Pertama kita ke define, ke material, dan juga kita akan add new material. Kita langsung okekan saja, kita modify material yang kita pilih. Di sini kita pilih saja kilogram meter karena satuan dari baja adalah 7.850 kg per meter. Jadi kita di sini isi 7.850. Di sini kita pilih lagi ke kesatuannya Newton milimeter C untuk mengubah modulus elastisitas, yaitu sebesar 200.000. Di sini satuan dari modulus elastisitas adalah Newton milimeter. Di sini kita langsung saja. Sekarang kita akan memakai mutu baja 34. Mutu baja 34 sendiri adalah di sini mutu baja di sini ada dengan mempunyai tegangan ultimate yaitu sebesar 340 dan juga tegangan leleh yang sebanyak 210. Di sini kita bisa isi aja tegangan lelehnya adalah 210 dan tegangan ultimate-nya adalah 340. Untuk ekspektasi tegangan lelehnya kita samakan aja sebanyak 210 dan untuk ekspektasi tegangan ultimate-nya adalah 340. Langsung saja kita di sini kasih nama adalah baja dari jenis 34 dengan materialnya grade-nya adalah 34. Jadi kita langsung oke saja. Setelah oke saja kita oke lagi. Sekarang kita akan membuat profilnya, yaitu kita akan menggunakan profil 75 kali 75 kali 9 dan juga profil 60 kali 60 kali 5. Nah, pertama kita biasa sepertinya add new property. Di sini kita memakai angle siku-siku seperti di soal. Maksudnya profil siku-siku. Kita pilih saja profil siku-siku. Di sini kita kasih nama dengan baja profil 75 dikali 75 dikali 9 mm. Langsung saja karena di sini saya memakai satuannya adalah meter. Kalau misalnya milimeter dikonversikan 0,75 mm adalah 0,035 meter. Saya ralat 75 mm adalah 0,075 meter. Untuk length horizontalnya sama, yaitu adalah 0,075 meter. Untuk ketebalannya adalah kita memakai 9 mm atau dikonversikan ke meter adalah 0,009 mm. Di sini juga 0,009 mm.
Setelah selesai, kita pilih material dari baja kita adalah baja 34. Maka akan kita oke saja, dan kita sudah membuat profil baja 75 kali 75 kali 9. Setelah selesai, kita langsung aja kita copy saja data ini. Copy of property, kita pilih yang ukurannya adalah 60 dikali 60 dikali 5. Sekarang lagi kita ubah, ini adalah 6. Kita ubah, ini adalah 6. Kita ubah, ini adalah 5. Kita ubah, ini adalah 5. Maka desainnya akan seperti ini, kita langsung okekan saja. Di sini kita sudah membuat profil 75 kali 75 kali 9 dan juga profil 60 kali 60 dikali 5. Langsung kita okekan saja. Setelah kita bikin profil, kita langsung aja ke masukkan rumus pembebanan. Pertama kita di sini pilih ke define, ke load pattern, dan di sini kita memakai dua beban, yaitu beban mati dan juga beban hidup. Di sini karena kita akan menginput beban matinya manual dengan perhitungan Excel, di sini kita langsung saja dead load-nya ada kita ubah multiple software-nya jadi 0. Kita langsung aja modify. Setelah itu kita ubah ke live lagi, kita masukkan live, ubah ke live, kita kasih nama beban hidup, beban live, kita set multiple-nya menjadi 1. Jadi kita add new load pattern. Setelah itu kita okekan saja. Setelah selesai kita ngasih load pattern, kita buat load combination. Di struktur load combination itu ada dua, yaitu adalah 1,4 dead load atau 1,2 dead load ditambah 1,6 live load. Pertama kita akan membuat rumus pertama, yaitu adalah 1,4 D atau dead load. Di sini kita pakai beban D yang diskalakan dengan 1,4. Langsung saja kita ADD dan oke. Setelah itu kita add combo lagi dengan rumus dengan 1,2 dead load ditambah sama dengan 1,6 dari live load. Sekarang kita akan masukkan beban scale dead-nya adalah 1,2 dari ADD. Kita masukkan lagi beban live load-nya dengan skala 1,6, baru kita add lagi. Langsung kita okekan. Kita sudah selesai membuat rumus load, beban combo, beban pattern, dan juga material dan juga section properties. Sekarang yang kita akan lakukan adalah mengubah profil baja dari kuda-kuda kita. Di sini kita lihat yang berwarna biru adalah profil baja siku-siku dengan ukuran 75 kali 75 kali 9. Yang di bagian merah adalah profil baja siku-siku 60 dikali 60 dikali 5. Mungkin langsung saja kita menuju ke Excel. Kita mungkin lock semua. Kita pilih ke assign. Kita pilih ke frame section. Kita ubah dulu semuanya ke 75 kali 75. Maka akan seperti ini. Kita ubah beberapa bagian sesuai gambar menjadi profil baja 60. Jadi kita blok aja. Ini tidak. Maka langsung saja kita ke menu lagi assign, kita menu frame section, kita pilih profil 60 tadi sesuai soal kita, baru kita okekan saja. Maka seperti ini. Kita klik lagi apakah sudah benar. Profil 60, profil 60, 60, 60, 60 semua. Maka sudah dikatakan benar, tidak ada kesalahan. Setelah kita memasukkan profil bajanya, di sini kita akan memasukkan pembebanan. Di soal kita akan memasukkan beban left load dan juga beban dead load. Di soal beban dead load-nya sudah diketahui dengan setiap tumpuan ada beberapa yang 50 kilo dan juga ada beberapa yang 100 kilo.
Namun dengan NIM saya adalah 0,01, maka beban tersebut masing-masing akan ditambah 1. Untuk beban mati akan dihitung dan secara manual menggunakan Excel dengan berat profil baja itu sendiri masing-masing. Oke, langsung saja untuk pertama-tama kita masukkan saja ke beban live load-nya. Untuk beban live load dari titik tumpuan itu adalah 50 karena NIM saya adalah 1, jadi beban yang saya akan masukkan adalah 51. Saya untung karena satuannya adalah tadi ada kilogram, kita ubah dulu satuannya menjadi kilogram meter C. Jadi kita pilih di sini dan juga pilih di sini, kita pilih ke assign, kita penuh ke join load force, kita penuh ke get load. Di sini kita pakai left load dan di sini kita akan memakai force global G karena gaya yang bekerja adalah pada sumber Z atau tinggian. Ingat, kalau misalnya dia ke atas adalah positif, kalau misalnya dia ke bawah adalah negatif, maka di sini kita akan mengisinya adalah min 51 kg, maka akan berbentuk panah seperti ini. Kalau sudah berbentuk panah seperti ini, maka sudah benar. Kita masukkan lagi beban sisanya, yaitu adalah 101 di setiap tumpuan sesuai soal. Seperti ini. Setelah itu kita akan pilih assign, kita pilih ke join load, kita pilih ke force, kita pilih ke min 101 live load. Langsung saja oke. Maka akan seperti ini. Setelah itu kita akan memasukkan beban dead load. Untuk beban dead load itu dihitung dengan rumus Excel. Namun saya akan menjelaskan perhitungannya di akhir video. Untuk karena itu kita akan langsung saja masukkan ke menu Excel. Di sini kita memakai baja dengan siku-siku 75 kali 75 dikali 75 dikali 9 mm. Dengan ini baja 60 dikali 60 dikali 5 mm. Dengan profil bagian luar adalah itu ada 75, dengan bagian bearing adalah 65. Profil 60 dan bagian luar adalah profil 70. Di sini kita langsung aja dalam tabel baja berat dari siku-siku ukuran 75 dikali 75 dikali 9 mm adalah 9,96 kg per meter. Dengan baja 60 kali 60 kali 5 mm, di sini berat rangkaiannya adalah per meternya adalah 4,55 kg per meter. Di sini kita masukkan saja angkanya, akan terhitung di Excel dan tabel berikutnya akan sekian. Di sini dan titik A dan juga titik A adalah 15,89 kg. Saya tambahkan lagi untuk rumus ini itu khusus dengan desain seperti ini, yang dimana di bagian merahnya profil 60 dan juga di bagian luarnya adalah profil 75. Jadi kita langsung saja ke menu Excel tadi dengan A sama dengan K, dengan bebannya adalah 15,89 kg. Kita masukkan saja, kita pilih ke titiknya, kita pilih ke assign, kita pilih ke join load, kita ke force. Di sini kita ubah ke dead load dan kita masukkan sesuai tabel Excel tadi, yaitu adalah 15,89 kg. Jadi adalah min 15,89 kg. Langsung kita add, langsung kita okekan saja. Setelah itu kita masuk lagi ke titik BJ, yaitu sebesar 43,29 kg. Di sini ada titik sini dengan assign, kita boleh kembali assign lagi,
kita pilih ke frame load, kita pilih ke join load, force sesuai dasar tadi 43,29, yaitu 43,29 kg. Add new to system load. Langsung saja dengan beban dead load, langsung saja kita okekan. Di sini kita masukkan lagi di titik, yaitu titik CH, saya ulangi, CI, yaitu adalah 59,93 kg. Kita isi saja ke SAP dengan data tadi, itu adalah 59,93. Jadi kita pilih di sini, ke force 59,93 kg ke arah bawah. Sekarang kita pilih ke Excel sini, di titik H adalah 63,02 kg, yaitu kita pilih di sini assign join load force 63,02 kg, maka seperti ini. Seperti ini. Kita langsung saja ke pengisian beban berikutnya pada titik E dan G 60,47 kg. Jadi sama dengan di titik sini, dan titik sini kita kembali assign lagi, kita ke join load 60,47. Jadi 60,47 kg. Kita masukkan ke pembebanan terakhir, yaitu adalah 58,36 kg. Di sini assign, kita ke frame, load, ke join load, ke force sesuai data Excel tadi 58,36 kg, maka akan seperti ini. Nah, sekarang pembebanan sudah kita masukkan semua. Langsung saja kita bisa mulai running untuk mencari strukturnya, kondisi strukturnya. Langsung aja kita ke PD ke analisis, kita pastikan untuk bagian optionnya dicentang semua. Kita analisis, kita run analisis, kita pilih modalnya di do not run, kita okekan saja. Oh, ternyata laptop saya lemot. Jadi kita kasih nama sini adalah TS2 titik 2 resep saya. Di sana aja nah, biar enak nah. Sempitnya sih. Mana? Maka bentuknya akan terlihat seperti ini. Di sini kita langsung saja cek dari setiap batangnya kuat atau tidak. Kita pilih ke desain, kita ke steel frame design, cek strukturnya. Maka di bagian sini kita lihat bagian luarnya biru yang berarti kuat, bagian merahnya tidak kuat. Di sini skalanya adalah jika dia mendekati angka warna abu-abu, maka dia sangat kuat batangnya untuk menerima beban. Kalau jika dia sampai merah, maka dia sudah dipastikan akan runtuh. Mungkin saya ada lagi, kalau misalnya dia mencapai 0, berarti memang tidak ada beban yang terjadi. Di sini kita lihat
beban yang profil yang di sini itu ternyata merah. Jadi apa yang kita bisa lakukan di sini adalah selain kita menaikkan mutu dari profil 60, mungkin kita bisa menambah profil dari 60 ini. Di sini kita bisa lihat sendiri, kita bisa buka gembok ini. Kita buka lagi gemboknya. Kita bikin lagi kita coba lagi kita bikin mutu dari 60 itu lebih besar. Jadi ke material lagi, ke material kita pakai baja dengan mutu 41. Di sini kita ubah 850. Kita ubah ke nilai mm. Kita ubah sesuai table ya. Enggak kayaknya. Enggak tahu, Cok. Nah, untuk baja 31 itu mempunyai tegangan leleh sebesar 250. Di sini tegangan ultimate-nya adalah Kiri. Tapi ada itu di 410. aku anunya dia nih 40. Di sini kita ubah aja 250. Kita ubah 410. Kenapa kita bikin saja ekspektasi kita sama dengan minimumnya 250 dan 410. Maka kita okekan saja di sini. Di sini kita langsung saja ke ubah material mutu dari ubah material dari profil 60-60. Di situ kita bisa modify, kita ubah ke baja 4/1 baru kita oke. Kita bisa running lagi. Ternyata masih kurang cukup kuat. Di sini ya pilihan kita mau tidak mau kita akan mengubah profilnya. Jadi kita langsung aja ubah profilnya lagi. Di sini kita di file material untuk menghemat baja kita. Di sini kita ubah lagi ke baja 34. Dan saya di sini saya akan bereksperimen karena tadi itu di sekelilingnya biru dan di sekelilingnya adalah enaknya pasang di mana? merah di bagian miringnya. Jadi saya di sini akan memutar posisinya, di mana di bagian luar itu memakai profil baja 60 dan di bagian dalam memakai profil baja 75. Jadi kita di sini kita ke frame lagi, ke frame section, ke semuanya ke 60. Kita ubah ke bagian sini menjadi 75. Setelah itu kita pilih assign, ke frame load, ke frame section, ke 75. Maka akan seperti ini. Nah, karena kita mengubah posisi profil beberapa batang menjadi profil yang berbeda, maka rumus dari Excel juga akan berubah. Namun, karena di sini saya hanya menukarnya saja dari yang 60 menjadi 75, dari yang 75 hingga 60, maka di perhitungan kita ubah saja seperti ini. Dia pasang di sini berat rangkanya menjadi 4,55. Maka di sini menjadi 9,96.
maka di sini akan berubah dan kita akan memasukkan lagi beban matinya yang baru. Di sini ada titik A hingga A dan K juga 7,26 kg. Kita ubah lagi titik ini dan titik ini kita ke assign join load force. Kita ubah dead loadnya menjadi replace dan sebanyak 7,26 kg. 7,26 kg. Jangan lupa di titik ini dan di titik ini juga kita akan mengubahnya sesuai Excel. Nah, itu sebanyak 26,43 kg. Jadi kita pilih assign join load, yaitu adalah 26,43 kg, yaitu adalah 26,43 kg seperti ini. Langsung saja kita oke. Kita pilih lagi di sini. Kita pilih Excelnya. Itu adalah 45,27 kg. Kita ke assign, kita ke join load force 45,27 kg. Setelah begini, kita pilih join di sini, titik tumpu yang di sini. Kita lihat lagi, selanjutnya adalah 50,66 kg. Jadi kita ke assign lagi, ke frame load, kita ganti, kita ke join load, kita ganti beratnya, yaitu adalah 50,66. Maka kita akan oke ke saya. Setelah itu titiknya berikutnya adalah 48,35 kg. Itu dari titik sini, dari titik sini. Kita ke assign, kita ke join. Apa namanya itu? Nah, dengan beban 48,35. 48,35 kg. Maka akan seperti ini. Kita langsung saja kita pilih sini, ke beban di atas adalah 46,84. Kita akan pilih sign, join load. Betul ya? Artinya apa? Loh, banget dari yang katanya sama persis soalnya ya. Aku kan dia nggak bisa itu ditentuin anunya. Nah, ini 46,84. 46,84. Maka bebannya akan seperti ini. Langsung saja karena sudah kita cek lagi apakah ada beban yang terdouble atau tidak. Di sini kita bisa pilih, misalnya kita pilih titik ini, kita pilih klik kanan, langsung saja kita pilih float. Nah, di sini kalian sendiri, di sini ada beban hidupnya adalah 101 dan beban matinya adalah 48,35. Nah, di sini kita tidak ada lihat double data, jadi kemungkinan besar titik-titik ini tidak ada double data. Jadi mungkin kita bisa oke saja. Kita langsung run analisis. Maka akan seperti ini. Kita cek saja strukturnya. Kita coba steel, desain struktur. Maka seperti, seperti kalian lihat sendiri, beberapa bagian masih hijau. Namun di bagian atas ini dia masih merah. Asumsi saya profilnya kita harus besarkan atau mutunya kita besarkan. Pertama mungkin kita coba saja dulu kita menaikkan mutunya seperti tadi. Kemudian saja batang yang di atas ini bisa kuat. Jadi kita di sini buka lagi gemuknya. Kita define, kita ke material. Kalau sudah kita tambahkan baju part 1, kita ke section properties, kita ke fraction, kita copy saja di sini artinya property. Kita copy property. Di sini kita sebutkan 60x60 dengan mutu 41. Di sini
kita hapus saja. Nah, di sini kita pencet lagi. Kita pilih ke assign, kita ke frame load, frame section. Kita pilih 60-60x5 dengan mutu yang tinggi. Ini kita bisa analisis arah lagi. Di sini kita cek lagi. Nah, desain strukturnya. Ternyata masih merah. Mungkin kita coba sekali lagi menggunakan mutu yang lebih besar. Kalau misalnya masih merah, mau tidak mau kita akan mengganti profilnya. Dan juga tidak mau kita akan mengubah rumus Excel ya. Kita akan mengubah rumus Excelnya, karena rumus Excel tadi itu berlaku hanya jika bagian luar dan juga bagian tegak lurus itu adalah profil baja yang sama, dan bagian merek yang di dalam adalah profil baja yang sama. Di sini kita pilih modify, kita ke material, kita ubah modify yang 41 menjadi grade 50, grade 55. Di sini kita ubah ke minimum tegangan delay dari grade 55 adalah 410, dan juga tegangan ultimate adalah 550. Di sini kita cek Ctrl V, kita ubah, kita langsung manual saja. Ini kita kasih nama baja 55. Langsung aja kita ke satuannya kilogram per meter. Langsung saja kita oke. Nah, kita ke sini ke define, ke section properties, frame section. Kita ubah yang mutunya 41 tadi jadi mutu yang tinggi, itu baja mutu 55. Di sini kita ubah ke baja mutu 55. Kita cek lagi apakah benar. Nah, di sini kita sudah terbukti. Mungkin kita langsung saja ke run. Kita run saja. Maka seperti ini, kita langsung cek aja still design dan cek strukturnya. Nah, ternyata kita menaikkan mutunya. Nah, batang yang di bawahnya sudah menjadi oranye dan batang di atasnya menjadi merah. Maka penambahan mutu itu tidak signifikan. Mau tidak mau kita harus menambahkan ukuran profil baja jadi 75 desainnya. Jadi kita ubah lagi. Kita ubah bagian sininya, select frame section menjadi 75. Nah, sekarang sudah menjadi 75. Namun beban yang kita masukkan tadi akan berubah karena jika kita mengubah profilnya lebih besar, maka bebannya juga akan bertambah. Di sini saya sudah akan mendesain Excelnya dengan desain sekian, seperti ini. Di sini dari yang kalian lihat berubah, titik yang berubah hanya dari titik sini, titik sini, titik sini, titik sini, titik sini. Pada dia akad dia sama, pada dia BJ dia sama, pada dia CI dia sama. Kenapa? Karena kita mengubah batang yang di sini, batang yang di sini, batang yang di sini, dan batang yang di sini. Otomatis titik yang akan terpengaruh beratnya yang pertama adalah titik D, E, F, G, dan juga H. Maka kita langsung aja ubah sesuai dengan Excel yang terbaru. Di sini kita ubah 72 D titik D dan juga H adalah 55,53. D dan juga titik H kita ubah ke sign, ke frame section, ke 55,53.
Nah, join lot 55,53. Kita cek lagi. Nah, 55,53. Langsung kita oke saja. Dari titik E dan juga di titik E dan juga di titik G itu berat bebannya adalah 58,09 kg. Di sini kita bisa aja klik kanan, klik titik yang akan diganti, join load force. Nah, kita cek lagi 58,09. Nah, salah. 58,09. Dan terakhir 56,58. Makasih. Dari sini. Tapi ada Lima 56,58. Di sini kita assign, kita kepilih join load. Nah, tadi berapa? 56,58. 56,58 kg. Maka akan seperti ini bebannya. Setelah itu kita bisa saja langsung running. Ini kita bisa analyze, run analysis. Maka akan seperti ini. Kita cek lagi strukturnya, detail, cek struktur. Maka seperti ini. Nah, bisa kalian lihat sendiri. Di sini sudah tidak merah lagi, dan di sini sudah tidak oranye lagi. Nah, kenapa sih kita memilih batang hijau atau batang kuning? Kenapa sih tidak biru, tidak disemuakan biru? Kan biru kan semakin ke bawah semakin kuat batangnya. Nah, kalau kalian tahu videonya sipil ini ada tiga aspek, yaitu adalah waktu, mutu, dan juga biaya. Nah, semakin bagus mutu tersebut atau semakin besar profil tersebut, maka semakin mahal. Di sini target kita kuning atau hijau. Kenapa? Karena pertama kuning dan hijau itu sudah cukup untuk menambahkan beban. Kita juga menargetkan untuk mengurangi biaya. Semakin kurang biaya, semakin bagus juga, semakin cukup mutunya, dan pengerjaan waktunya juga semakin singkat. Itulah yang kita incar. Setelah itu, karena sini saya sudah puas dengan hasilnya, mungkin segini aja desain dari saya. Dari pembuatannya bisa lihat sendiri, beberapa hijau, kuning, dan juga biru. Dengan sekian. Nah, mungkin saya akan masuk ke penjelasan pembebanan cara saya. Sebelum saya menjelaskan ke Excel, saya di sini akan melihatkan reaksi perletakan, axial force, moment, dan juga shear. Pertama, reaksi perletakan dulu. Pertama kita bisa pencet sini, kita join, kita pilih parallel step, kita pilih case combo-nya adalah 1,2 dan 1,6 live, karena itu adalah combo yang terbesar. Begini. Nah, cara kalian melihat besar atau tidaknya, kalau misalnya kalian bandingkan di combo pertama tadi, dia 1400 kilo. Nah, saat kita cek dia di combo 1,4, maka dia hanya 300 saja. Maka beban combo yang kita pakai saat display beban adalah 1,2D dan juga ditambah 1,6 live. Karena dari combo tersebut, rumus inilah yang paling besar. Maka seperti itu. Saya ubah dulu ke reaksi perletakannya. Ubah ke combo 1,2 tambah 1,6. Maka akan seperti ini. Di bagian kiri ada VA dengan sekian dan juga sekian. Mungkin sekarang kita akan mengubahnya ke
table moment. Pertama kita pilih table axial force. Pertama kita pilih axial force. Combo yang kita gunakan adalah 1,2D dan 1,6L karena sudah terbukti di reaksi pertakaan dia layer terbesar. Kita di sini shock value. Kita langsung okekan saja. Maka akan seperti ini. Di sini kalian bisa lihat variable titik. Maka akan seperti ini. Di sini kita pakai otomatis. Kenapa? Kalau misalnya kita pakai dengan skala banding 1, anunya tidak jelas seperti ini. Jadi kita langsung saja ke variable otomatis. Nah, bahkan di momen saja kita kurang jelas melihatnya. Bagaimana kita bisa melihatnya dengan jelas? Nanti kita bisa baca di filenya. Sekarang saya akan menunjukkan momen, jadi kita bisa otomatis aja value saja force seperti ini. Maka momennya akan seperti ini. Momen batangnya akan seperti ini. Setelah momen batangnya sudah diketahui, untuk momen yang sudah diketahui, saya akan membuka table dari shear. Kita pakai shear 2 strip 2. Scaling otomatis, spread dengan values, case combo-nya 1,2D dan ditambah 1,6L. Maka akan seperti ini. Setelah kita ngeliat D-nya, di sini kita lihat lagi. Nah, di sini saya sudah menghitung reaksi pertakan, saya sudah menghitung axial force, saya juga sudah cek desain struktur yang tadi saya jelaskan. Batang saya beberapa biru, maka saya menurunkan profil saya dan mutu saya. Pas saya menurunkan profil mutu saya ternyata tidak berubah secara signifikan. Jadi mau tidak mau saya menurunkan profil saya. Di sini saya juga sudah tentukan frame yang sesuai. Dari yang awalnya sekeliling ini adalah 75, di sini bagian dalamnya adalah 60. Saya ubah dengan bagian luarnya menjadi 60 dan bagian dalamnya adalah 75. Namun di bagian atas ini saya ubah profilnya menjadi 75. Maka desain saya cukup. Saya anggap sudah cukup. Nah, kalau misalnya kalian mau pingin menghemat biaya kalian, masih bisa. Kalian bisa hitung lagi, kalian bisa coba, kalian bisa ubah-ubah profil di bawah agar bisa berwarna hijau atau bisa mengurangi biaya. Mungkin kita langsung saja, karena sudah saya lakukan semuanya. Mungkin saya akan menjelaskan ke perhitungan Excel. Di sini saya memakai baja 75 dan baja 60, tapi karena saya sudah tukar tadi, mungkin saya sebutkan saja di sini 70, di sini 70, di 9, saya ralat lagi di sini 75. Seperti ini. Nah, kalau misalnya dari table beban baja siku-siku dengan ukuran 60x60x5, dia berat per meternya adalah 4,55 kg per meter. Dari table baja siku-siku ukuran 75x75x9 mm, berat baja per meternya adalah 9,96. Setelah kita mengetahui berat per meternya, di sini kita akan menghitung berat rangkanya. Karena di sini pada soal yang diminta adalah berat terpusat pada titik A, B, C, D, F, G, maka saya asumsikan seperti ini. Saya hitung berat. Saya akan membuat perhitungan berat yang terjadi di setiap titik. Di sini saya melihat A, B, C, D, F, G, I, J, K, L. Di sini perhitungan beban rangka setiap titik kuda-kuda. Karena bagian titik A hingga F sama dengan K hingga F, maka asumsi saya sigma A sama dengan sigma K
sigma B sama dengan sigma J, sigma C sama dengan sigma I, sigma D sama dengan sigma H, sigma E sama dengan sigma G. Nah, yang artinya di sini adalah total berat rangka yang bekerja pada A sama dengan total berat rangka yang bekerja pada K. Begitu pula sekian. Bagaimana sih perhitungannya? Di sini kita ambil contoh aja sigma A. Misalnya dalam rumus, kalau misalnya kita asumsinya profilnya, nah kita ambil contoh pertama, yaitu profilnya yang di luar adalah full 75 dan profil yang bentangnya tegak lurus adalah 75, dan profil yang miring di dalam kuda-kuda adalah 60. Maka rumusnya akan seperti ini. Pertama, di bagian A. Di bagian A ada batang A dan juga batang N. Jadi rumusnya adalah batang A ditambah batang N. Namun seperti kalian lihat sendiri di balok atau di balok sederhana, reaksi pergerakan di kiri dan kanan tumpuan itu pasti setengah dari beban. Misalnya bebannya adalah 50, maka reaksi pergerakan di kiri adalah 25, reaksi pergerakan kanan adalah 25, yaitu setengah dari beban. Berarti misalnya kita mencari total beban di sini, rumusnya di sini ada batang A, ada batang N. Karena distribusi batang N adalah di titik setengah di titik A dan setengah di titik B, distribusi batang A beratnya di setengah titik A dan setengah titik B, maka rumusnya adalah batang A dibagi 2 ditambah batang N dibagi 2 dikali dengan berat profilnya, dengan total berat seperti ini. Batang A adalah 1,5, batang N sama dengan 1,619 dibagi 2, ditambahkan semua dikalikan dengan berat profil 75. Saya ralat karena tadi saya sudah ganti ini ke 60, kita anggap di sini yang 75 di rumus ada 60. Berat dikali berat profil 60 sama dengan 72, kg. Mungkin saya ambil contoh lagi, mungkin di titik E. Nah, di titik E di sini berat baja yang bekerja pada titik E, baja Q, baja K, baja D, baja E, baja M, dan baja R dan juga batang I. Kita cara menentukan rumusnya adalah pertama kita pisahkan yang mana menggunakan profil 75 dan yang mana menggunakan profil 60. Di sini di saya batang Q, batang D, batang E, dan batang R itu menggunakan profil 60. Maka rumusnya akan seperti ini. Di titik E, batang Q, D, R, E ditambahkan dan dibagi 2. Karena batang itu adalah bekerja di kiri dan kanan, makanya saya bagi 2, ditambah ke semua, ditambah batang di sini, ditambah batang I. Batang I. Kenapa dia tidak dibagi 2? Karena batang I ini tidak bekerja di kiri dan kanan tumpuan. Semuanya totalnya bebannya bekerja di tumpuan itu. Makanya saya tidak dibagi 2. Setelah itu saya kalikan dengan profilnya sendiri, yaitu profil 60 dengan yaitu 4,55. Setelah itu kita tambahkan lagi dengan batang yang kita akan kalikan dengan profil 70, yaitu adalah profil K, batang K, dan juga batang M. Namun karena dia batangkannya hanya sebagian aja di tumpuan sini, nah tumpuannya kiri dan kanan, jadi batang K kita bagi 2, batang M dibagi 2. Jadi rumusnya adalah buka kurung batang M dibagi 2 ditambah batang K dibagi 2 dikali berat profilnya. Karena berat profil dari batang ini adalah 75, maka kita menggunakan 5, yaitu 9,96. Setelah kita masukkan rumusnya, maka kita akan mendapatkan hasilnya sekian. Begitulah cara mencari rumus seperti ini. Semuanya sama dari awal hingga akhir. Hanya saja kalian harus tahu, mengerti bagaimana cara mencari rumusnya. Kalau batang itu full ada di titik itu, maka beban itu tidak perlu dibagi. Kalau misalnya batang itu tumpuannya di titik itu dan di titik lain, maka batang itu perlu dibagi selesai rumus. Ada itu dibagi 2. Setelah sekian sudah selesai dapat bebannya, maka beban mati sudah saya dapatkan. Nah, di kasus saya tadi, kalau misalnya saya ubah profilnya yang di atas, maka rumusnya berubah. Misalnya contoh di sini, kalau misalnya beban F, karena profil R-nya S-nya berubah, maka
di awalnya dia R dan S-nya dikalikan dengan profil 75, maka akan diubah, dia pindah ke perkalian profil. Saya ralat tadi itu adalah profil 60 karena tadi itu saya lupa ganti ini. Di sana kita sudah diganti karena dari awalnya R dan S itu dikali profil 60, maka di rumus terbersor ya, karena kita ganti profil 75, kita panjang itu kita kalikan dengan profil 75 sesuai, makanya beratnya itu bertambah karena profilnya juga, satuan profilnya itu bertambah beratnya, namun hanya di titik-titik tertentu, yaitu di titik-titik batang yang terpengaruh, tumpuan yang ada di batang yang mengaruhi tumpuan itu. Misalnya batang ini kita ubah, maka titik tumpuan di sini beratnya akan beda. Bisa kalian lihat sendiri di bagian sigma A saya di tabel sebelumnya dan tabel setelahnya sama. Di tabel setelahnya juga sama, mencari rumusnya total batangnya dikali profil dikali profilnya, total batang juga dikali profilnya. Total batang ini juga tidak sembarangan. Kalau misalnya batang E ini menggunakan profil 60, udah dikalikan profil berat profil 60. Kalau misalnya batang E ini menggunakan profil 70, maka kita akan pindah rumus di sini ke bagian sini agar dikalikan dengan berat di profil 70. Setelah mungkin begitu saja penjelasan dari Excel saya hingga mendapatkan beban-beban sekian. Kita masuk ke kesimpulan. Apa sih yang kita dapat dari kesimpulan? Apa sih kesimpulan yang bisa kita dapat? Kesimpulan yang bisa kita dapat adalah material baja, profil baja itu sangat mempengaruhi struktur dari atap kita. Semakin bagus baja kita, semakin bagus juga mutu kita. Semakin besar profil baja kita, semakin bagus juga, namun semakin berat juga. Tujuan kita di sini kita mencari struktur agar dia berwarna setelahnya hijau atau enggak aman. Kenapa kita tidak mencari berwarna biru? Sudah saya katakan sebelumnya, semakin ke biru itu semakin bagus, namun biaya yang dikeluarkan itu semakin besar karena kita harus menambah ukuran profil dan menambah ukuran mutu. Sudah tahu sendiri di dunia kesipilan itu ada 3 aspek: waktu, mutu, dan juga biaya. Sebisa mungkin kita membangun bangunan itu menggunakan struktur yang bisa menggunakan mutu dan profil yang bisa membuat bangunan itu bagus, namun juga kita bisa mengurangi biaya dari materi tersebut. Makanya kita mencari yang agak pas-pasan atau enggak agak aman bagi struktur ini. Kita tidak semena-mena menggunakan struktur yang sangat-sangat bagus, namun kita mengeluarkan biaya yang lebih. Begitulah di dunia kesipilan. Dari desain saya sendiri, yang awalnya dari soal tersebut, yang awalnya dia memakai profil 75 di bagian luar dan profil 60 di bagian dalam, itu bagus di bagian luarnya, namun di bagian dalamnya roboh. Sangat bagus di bagian biru, makanya saya agak ubah sedikit bagian profilnya. Saya ubah di bagian luarnya itu menjadi profil 60, di bagian dalamnya menjadi profil 75. Saya ubah juga di atasnya karena tidak mampu menahan beban, walaupun saya ubah materialnya, mau tidak mau saya mengubah mutu bajanya. Profil bajanya menjadi lebih tinggi, namun perhitungan Excel saya menjadi tidak berubah. Dari desain juga sebelumnya, sebenarnya desain saya tadi juga masih bisa dikurangi biayanya karena masih beberapa bagian itu masih biru. Mungkin kita bisa ubah profilnya lebih rendah, atau mungkin kita bisa ubah mutu materialnya, ubah ukurannya dan segala macam. Itulah kesimpulan yang bisa kita dapat.
Kalau misalnya saya ada salah kata, saya minta maaf. Semoga yang saya sampaikan, ilmu yang saya sampaikan dan penjelasan yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Saya ucapkan terima kasih telah mendengarkan video saya dari awal hingga akhir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.